Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan para pencinta bahasa Arab simpel dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar mengenai dzaraf. Diberi judul mengenal dzaraf. Ya. Dzaraf adalah isim yang menjelaskan tentang keadaan isim yang lain mengenai keadaan kapan atau di mana terjadinya. Sekali lagi, dzaraf adalah isim yang menjelaskan isim yang lain berdasarkan keadaan kapan atau di mana terjadinya perbuatan dari isim tersebut. Ya, dzaraf ada dua macam, yaitu pertama dzaraf zaman, yang kedua dzaraf makan. Sesuai dengan namanya, dzaraf berarti keadaan, zaman berarti waktu. Maka dzaraf zaman berarti isim yang menjelaskan isim yang lain berdasarkan keadaan waktunya. Ya. Kemudian dzaraf makan sesuai dengan artinya juga, dzaraf berarti keadaan, makan berarti tempat. Maka dzaraf makan berarti isim yang menjelaskan isim yang lain berdasarkan keadaan tempatnya. Untuk lebih mudahnya langsung ke contoh. Ini merupakan contoh dari dzaraf zaman, yakni keadaan yang menyatakan tentang zaman atau waktu. Misalnya sobahan, pagi, lailan, malam, ghadan, besok. Kapan waktunya? Besok. Kemudian amsan, kemarin. Kapan waktunya? Kemarin. Itu kuncinya. Qabla, sebelum. Kapan waktunya? Sebelum isya misalnya. Maka qabla termasuk contoh dari dzaraf zaman. Kemudian sebelum, qabla sebelum, ba'da sesudah, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari dzaraf makan yang menjelaskan tentang keadaan tempat, misalnya amamah, di depan. Di mana tempatnya? Di depan langgar, di depan masjid, di depan rumah misalnya. Atau waro'ah, di belakang, janibah, di samping, haula, di sekitar, fauqa, di atas. Di mana tempatnya? Di atas meja, di atas atap, dan lain sebagainya. Tahta, di bawah, ma'ah, beserta. Di mana tempatnya? Tempatnya beserta atau bersama buku misalnya. Ini berkenaan dengan posisi suatu barang, sama termasuk dzaraf makan juga ya. Baik, sekarang kita langsung ke contoh dzaraf di dalam kalimat. Bagaimana dzaraf kalau sudah kita gunakan di dalam kalimat bahasa Arab yang sederhana. Pertama, istahmamtu sobahan. Istahmamtu artinya aku mandi sobahan, di waktu pagi. Maka sobahan di sini termasuk dzaraf. Oleh karena dzaraf, maka ini diharokati fathah, tepatnya tanwin fathah, karena ini termasuk isim nakirah. Sobahan tidak ada alif lamnya. Misalnya ditambah fis sobahi ya. Terus contoh yang kedua, nimtu lailan. Nimtu artinya aku tidur, lailan di waktu malam. Berarti ini menunjukkan dzaraf zaman karena berkenaan dengan waktu. Sa'adhabu ghadan, saya akan pergi besok, atau aku akan pergi besok. Sa'adhabu ghadan. Ghadan menjadi dzaraf atas ana atau saya, menjelaskan bahwa saya akan pergi besok. Besok merupakan waktu sebagai keterangan kepergian saya atau rencana kepergian saya. Terus contoh berikutnya, raja'tu minal madhafi amsan. Aku pulang dari museum kemarin. Aku pulang dari museum kemarin. Maka kemarin menjelaskan tentang aku juga, dan lain sebagainya. Terus kita belajar contoh dari dzaraf makan ya. Misalnya as-saiqu yajlisu amama sayyarati. Sopir itu duduk di depan mobil. Maksudnya di dalam mobil tapi posisi depan ya, bukan di depan mobilnya ntar ketabrak. Baik, as-saiqu yajlisu amama sayyarati. Sopir itu duduk di depan mobil. Maka di depan di sini menjelaskan keadaan sopir.
di mana supirnya? Duduk di depan, kayak itu ya maksudnya. Jadi yang dimaksud dzaraf makan adalah isim yang menjelaskan tentang isim yang lain berkenaan dengan waktukah atau berkenaan dengan tempat. Terus al-abu yaqumu janibal babi, ayah berdiri di samping pintu. Di sini yang menjadi dzaraf adalah janibah. Janibah menjadi dzaraf atau menerangkan keadaan ayah, bahwa ayah sedang berada di samping pintu. Posisinya ayah di samping pintu. Janibah artinya di samping. Nah, terus ini juga perlu dijelaskan kenapa janibah diwarnai merah di sini, karena janibah termasuk dzaraf, dan dzaraf itu kalau masih digabungkan dengan isim yang lain maka akan menjadi mudhof ya. Janibah menjadi mudhof dan isim yang berikutnya menjadi mudhof ilaih. Di sini isim yang berada setelah janibah al-babi, maka al-babi di sini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Janibah al-babi di samping pintu. Termasuk yang ini tahta syajarati. Tahta menjadi dzaraf sekaligus mudhof, asy-syajarati mudhof ilaih. Mengenai mudhof dan mudhof ilaih insyaallah kita semuanya sudah belajar ya. Baik, kiranya ini saja pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberi makna, dan mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini lebih mudah untuk kita pahami dan bermanfaat kepada kita semuanya, baik di masa-masa sekarang sampai di masa-masa yang akan datang. Ya, kita tutup dengan ucapan wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.